Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kalau sebelumnya kita sudah membahas materi yang pertama, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dan mengetahui karakteristik penyelesaiannya. Pada video kali ini kita akan membahas menentukan grafik dari fungsi kuadrat dan menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a tidak sama dengan 0. Grafik dari fungsi kuadrat menyerupai parabola, sehingga dapat dikatakan juga bahwa fungsi kuadrat ini sebagai fungsi parabola. Bentuk grafik fungsi kuadrat tergantung pada nilai a, b, dan c. Nilai a pada fungsi kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika a positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Dan sebaliknya, jika a negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Jika nilai a semakin besar, maka grafiknya menjadi lebih kurus, dan sebaliknya. Jika a lebih dari 0, grafik fungsi kuadrat ini akan memiliki titik puncak minimum, sedangkan jika a-nya kurang dari 0, maka memiliki titik puncak maksimum. Contohnya ini, grafik yang ini, y sama dengan x kuadrat. Berarti a-nya sama dengan 1. A-nya positif, berarti grafiknya terbuka ke atas seperti ini. Kalau yang ini, y sama dengan min x kuadrat, berarti a-nya sama dengan min 1. A-nya negatif, grafiknya terbuka ke bawah seperti ini. Nilai b pada grafik y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Contohnya yang ini. Y sama dengan x kuadrat min 3x ditambah 2. Terus nilai C pada grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu Y, yakni pada koordinat 0, C. Selanjutnya, menentukan grafik fungsi kuadrat. Ada 5 langkah. Langkah yang pertama, menentukan bentuk parabola terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Ini tergantung dengan nilai A. Langkah yang kedua, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X. Langkah yang ketiga, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Langkah yang keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi. Itu menentukan X sama dengan min B per 2A. Ini sebagai sumbu simetri. Dan Y sama dengan min D per 4A ini sebagai nilai optimum. Langkah yang kelima, mensketsa grafik fungsi kuadrat berdasarkan titik-titik yang sudah didapat dari langkah 1 sampai 4. Kita langsung ke contoh soal. Sketsalah grafik fungsi X sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 10. Langkah yang pertama, menentukan bentuk parabola. Kita lihat nilai A di sini, ini kan X kuadrat, berarti A-nya sama dengan 1. A sama dengan 1 artinya A-nya positif atau lebih dari 0. Kalau dia positif, berarti grafiknya terbuka ke atas atau memiliki titik puncak minimum. Terbuka ke atas seperti ini, titik puncaknya berada di sini, di bawah. Jadi dinamakan titik puncak minimum. Langkah yang kedua, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X. Sebelum menentukan titik perpotongan, kita tentukan dulu nilai D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Jika nilai D-nya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Kita coba di sini, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 6, dan C-nya sama dengan 10. D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Sama dengan, kita masukkan nilai B-nya min 6,
Berarti min 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 10. Sama dengan min 6 kuadrat hasilnya 36 dikurang 4 kali 1 4. 4 kali 10 40. 36 dikurang 40 hasilnya min 4. Nah, min 4 artinya nilai D-nya negatif. Kalau nilai D-nya negatif, berarti grafik tidak memotong sumbu X. Berarti kita tidak perlu mencari titik potong grafik terhadap sumbu X. Langsung ke langkah yang ketiga, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Nih. Y atau fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 10. Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0 ditambah 10. Y sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 10. Jadi Y sama dengan 10. Nah, titik potongnya berarti 0, X-nya 0 kan, dikurang Y-nya, Y-nya 10. Jadi 0,10. Lanjut, langkah yang keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi. Ini rumusnya salah ya, yang benar X sama dengan min B per 2A. Kita tentukan X sama dengan min B per 2A. Tadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 6, dan C-nya sama dengan 10. Kita masukkan B-nya min 6, berarti min 6 per 2 dikali A-nya 1. Min dikali min 6 hasilnya positif 6 dibagi 2 sama dengan 3. Y sama dengan min D per 4A sama dengan D-nya tadi sudah dapat min 4. Berarti tinggal min 4 per 4 dikali A-nya 1. Min dikali min 4 hasilnya positif 4 dibagi 4 kali 1 hasilnya 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Jadi nilai Y-nya sama dengan 1. Sehingga titik balik minimum dari fungsi ini adalah 3,1. Langkah yang kelima, mensketsa grafik fungsi kuadrat berdasarkan titik-titik yang didapat dari langkah 1 sampai 4. Dari langkah 1, kita dapat kalau bentuk grafiknya pasti terbuka ke atas. Dari langkah yang kedua, karena D-nya negatif, berarti kita tidak punya titik potong antara sumbu X dengan grafik. Dari langkah yang ketiga, kita punya titik potong grafik terhadap sumbu Y, yaitu 0,10. 0,10 artinya X-nya 0, Y-nya 10. Berarti titiknya ada di sini. Dari langkah yang keempat, kita punya sumbu simetri dan nilai optimum, sehingga titik balik minimumnya adalah 3,1. 3,1 letaknya di sini. X-nya 3, Y-nya 1. Berarti letak bentuk grafiknya seperti ini. Ini sumbu simetrinya. Untuk sumbu simetri boleh ditulis atau boleh digambar, boleh juga tidak. Lanjut, contoh yang kedua, sketsalah grafik Y sama dengan X kuadrat dikurang 7X ditambah 10. Langkah yang pertama, menentukan bentuk parabola. Di sini A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1 atau positif, berarti grafiknya terbuka ke atas dan memiliki titik puncak minimum atau titik balik minimum. Langkah yang kedua, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X. Sama seperti yang tadi, kita tentukan dulu nilai D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Dari sini, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 7, dan C-nya sama dengan 10. Kita masukkan ke sini, D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Sama dengan B-nya min 7 kuadrat dikurang 4, dikali A-nya 1, C-nya
10. Min 7 kuadrat hasilnya 49, dikurang 4 kali 1, 4. 4 kali 10 hasilnya 40. Berarti D-nya 49 dikurang 40 hasilnya 9. Nah, karena ini hasilnya positif, berarti D punya titik potong terhadap sumbu X. Atau grafiknya memiliki titik potong terhadap sumbu X. Berarti langkah berikutnya, kita cari akar-akar dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 10. Nah, mencari akar-akar ini materi di kelas 8 semester 1. Tadi Y-nya sama dengan 0, berarti X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Untuk materi lebih jelasnya nanti bisa lihat di video kelas 7. Linknya akan di-share di komentar. Ini sama dengan 0. X dengan X, kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 10 dan dijumlahkan hasilnya min 7. Kita dapat min 5 dan min 2. Min 5 kali min 2 hasilnya positif 10. Min 5 ditambah min 2 hasilnya min 7. X min 5 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Berarti titik potong terhadap sumbu X adalah X-nya 5,0 dan X-nya 2,0. Langkah yang ketiga, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y atau X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan ke sini. Y sama dengan X kuadrat dikurang 7X ditambah 10Y sama dengan X-nya 0. Berarti 0 kuadrat dikurang 7 dikali 0 ditambah 10. Y sama dengan 0 kuadrat hasilnya 0. 7 dikurang 0, 7 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 10. Y sama dengan 10. Jadi titik potong grafik terhadap sumbu Y adalah X-nya 0,10 ini. Lanjut langkah yang keempat. Ini rumusnya salah ya. X-nya sama dengan min B per 2A. Kita tentukan dulu X-nya. X sama dengan min B per 2A. Nah, yang tadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 7, dan C-nya sama dengan 10. B-nya min 7 berarti min dikali min 7 per 2 dikali A-nya hasilnya 1. Min dikali min 7 hasilnya 7 per 2 dikali 1, 2. 7 dibagi 2, 3,5. Y sama dengan min D per 4A. D-nya tadi kita dapat 9, berarti min 9 per 4 dikali 1 sama dengan min 9 per 4. Sama dengan min 9 dibagi 4, min 2,25. Langkah selanjutnya, mensketsa grafik fungsi berdasarkan hasil dari langkah 1 sampai 4. Langkah 1 tadi, bentuk grafiknya terbuka ke atas. Langkah yang kedua, titik potongnya 5,0 dan 2,0. 2,0 berarti di sini, 5,0 di sini. Dari langkah yang ketiga dapat titik 0,10. 0,10 berarti di sini. Dari langkah yang keempat, titik balik minimumnya 3,5 dan min 2,25. X-nya 3,5 berarti antara 3 dan 4 di sini. Y-nya min 2,25 berarti antara min 2 dan min 3 di sini. Jadi, titik balik minimumnya di sini, bentuk grafiknya seperti ini. Ini grafik Y sama dengan X kuadrat dikurang 7X ditambah 10. Nah, untuk mengukur seberapa besar kalian mengerti mengenai materi ini, mari kerjakan latihan soal yang A dan yang B.